warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa kamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi iznihi wa sirajan munira. Wallah allazi zayyana rasulahu bil akhlaqil karimah liyakuna uswatan hasanah yamshi ala dawiha al khassah wal ammah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadil mursyidil ummah ila daris sa'adah wal istiqamah wa ala alihi wa ashabihi mutamassikina bidinil qayyimah alladhi la ya'tihul batil wa taqyiru ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Salam ta'zim dan penghormatan kami dengan penuh kemuliaan kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC DESA PhD yang telah berhadir di hadapan kita semua. Salam penghormatan kami kepada Bapak PJ Bupati PD Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI. Salam penghormatan kepada Bapak Kejari PD Gembong Prayetno M.Hum beserta istri. Salam penghormatan kepada Ketua DPRK PD Mahfuddin Ismail MAP beserta istri. Salam ta'zim penghormatan kepada Baba selaku Khatib Masjid Baitul Istiqomah Tepin Raya beserta Mama. Salam penghormatan kepada Bapak Fadlullah SE selaku anggota DPR RI dari Jakarta. Salam penghormatan kepada Bapak Kapolres PD, dalam hal ini diwakilkan oleh Wakapolres beserta jajaran. Salam penghormatan kepada Bapak Dandim dan jajaran. Salam penghormatan kepada Ketua IKAT Aceh dan tim. Yang kami muliakan Imam Mukim Tepi Raya dan seluruh para gesi serta jajaran di kemukiman Tepin Raya. Dan yang kami banggakan seluruh tamu undangan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Tungku-tungku, ayah abu, ummi yang kamu muliakan, marilah sama-sama kita dengarkan dengan khidmat lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh saudara kita Tunku Rizki Maulana. Kepada Tunku dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Dilanjutkan dengan bacaan salawat. Hadirin mohon berdiri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Coba semuanya. Salat tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin ilahi
والنقمة ومن حمل ومن أمة بأهل البدر يا الله. رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Kepada hadirin wal hadirat, kita duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Itulah tadi Sanjung Madah Sang Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilantunkan dengan amat merdu sehingga semilir angin pun turut andil menyejukkan suasana damai pada malam berbahagia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dilanjutkan dengan kata-kata sambutan. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Mukarram Baba untuk menyampaikan sepatah dua kata. Kepada Al-Mukarram Baba dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Sesudah memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa ta'ziman wa takriman kami pada malam ini mengucapkan atas nama kami di tepi raya, Pemukiman Tepi Raya dan Kabupaten Pidi, wabil khusus dari Dayah Darus Saadah putra dan putri, begitu pula Darus Salamah putra dan putri, mengucapkan terima kasih yang sangat tinggi kepada Syekh Masyayikh Ustadzina. Kami tidak menyebut profesor, itu profesor mudah, tidak payah, tapi untuk mendapatkan alim wal muta'allimin itu sangat susah. Kun aliman au muta'alliman, itu kitahnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada yang telah diucapkan, dibacakan oleh MC tadi, kecuali yang tidak dibacakan, yaitu Al-Fadhil Al-Mukarram, salah satu putra Aceh yang mendapat izin daripada Allah untuk duduk di DPD yang pada putaran yang 5 tahun yang sudah, yaitu Al-Fadhil Al-Mukarram Ustadz Fadhil Rahmi LC.
Mudah-mudahan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman saya, baru pulang dari Makkah hari itu. Juga yang belum tadi saya dengar Abu Razak. Ini panglima perang GAM dulu di sini, Pak. Abu Razak. Nah, ini panglima di daerah ini, anak buahnya. Tapi anak buahnya sudah berkecimpung di DPR RI. Ini juga tadi ketua DPR K Aceh PD ya, putra daerah sini juga. Yang insya Allah mungkin kalau Allah mengizinkan akan jadi DPRA nanti. Dan juga yang sangat mulia, Bapak PJ Bupati malam ini, yang telah Allah memberikan kesempatan untuk hadir di tempat kami yang sangat sederhana malam ini. Pada kesempatan ini perlu saya laporkan kepada Bapak Bupati selaku PJ walaupun PJ, tapi sudah 2 kali. Sudah 5 tahun, ada yang 5 tahun, sudah 10 tahun. Di DP Raya ini ada puskesmas, Pak. Tapi nggak ada rawat inap. Ada ketua dewan. Sudah saya sampaikan. Ada 2 bupati yang definitif. Tapi belum mustajabah juga doa dan kami belum diterima oleh Allah. Mungkin pada malam ini Allah akan menerima permintaan kita semua. Di sini ada pondok pesantren Darussaadah dan Darussalamah Putra dan Putri. Juga ada yang lainnya. Memerlukan itu mesti dirawat inapkan manusia di situ. Apa salah kami di daerah ini? Waktu saya sampaikan kepada bupati yang sudah definitif, katanya belum cukup syaratnya. Apakah syaratnya seperti syarat kita di Makkah mesti ada padang Arafah? Ini mohon maaf Pak Ustaz, ini seakan-akan ini nggak ada Pak Ustaz malam ini. Ini malu kami. Tapi terpaksa karena sudah terinaya. Mau saya sampaikan kepada DPR RI, ini DPR RI-nya ada. Ini DPRK-nya ada. Tapi saya tidak malu dan tidak segan. Saya maunya bukan untuk pribadi, tapi untuk masyarakat. Lebih-lebih untuk santri. Pak Ustaz, malam ini kita biasa kalau dakwah di Pantai Labu, seringnya ke bawah lihatnya. Malam ini jangan selalu ke bawah, mesti ke atas. Itu yang di atas itu calon-calon penghuni surga semua. Saya ainul yakin, Ustaz Samad datang ke sini malam ini berkat selawat dan wirid mereka di dalam masjid, Pak. Jadi roh Rasulullah mendengar, Abdul Samad, kamu datang ke DP Raya sekali. Lihat santri-santri yang ada di sana. Nggak mungkin orang-orang ini datang ke tempat Ustadz Abu Samad, karena ini orang miskin semua. Yang miskinnya harta, tapi hatinya kaya. Itulah saya bilang ini calon-calon penghuni surga semua. Santri. Ini yang saya minta malam ini bukan untuk pribadi saya. Insya Allah Bapak Bupati akan menjawab dalam beberapa bulan ini. Selaku oleh-oleh. Itu sama-sama NU saya. Waktu datang Buya Yahya dulu di masjid, Pak, ingat kan? Nah, sama-sama NU. Nggak mungkin NU itu. Nggak memenuhi. Karena yang punya pendidikan ini Abu Ya Syekh di sini. Yang dia pertama kali orangnya datang ke Mesir. Yang belajar ilmu falak. Belum ada orang Indonesia yang datang ke Mesir. Belajar falak. Inilah Abu Ya nenek saya di sini. Ini barakah nih. Inilah Pak Bupati. Ini apakah proposal ataupun permohonan, ini cerita rakyat. Yang pertama, kalau nggak rugi ini Devat bawa pulang ini rugi semua. Yang kedua, di sebelah kanan saya ada sungai. Tapi untuk ngambil air ke sungai itu nggak ada tangganya. Dan sudah dilapor oleh penitia.
Sudah 3 bupati yang melapor. Tapi sampai sekarang belum terjawab. Insya Allah malam ini akan terjawab dengan PJ-nya yang kedua Al-Mukarram. Ini kami tagih kapan? Waktu kita berjumpa nanti di surga. Seandainya enggak dipenuhi, apa yang kami mohon malam ini? Kalau di dunia ini ada alasannya. Enggak cukup syarat kah, enggak ini kah? Kalau cerita APBN ada DPR, ini DPR RI. Tapi apapun dengan berkat beliau pada malam ini, Ustadz bisa datang ke tempat kami. Itu juga perlu kita doakan beliau. Supaya Allah memberikan kesempatan yang kesekian kalinya untuk melangkah ke DPR RI. Tapi dengan catatan, lihatlah teman-temanmu yang dulu di hutan. Cocok kan? Ini pesan beliau mereka. Saya nggak ada pantangnya karena saya bukan pengemis, tapi peminta untuk rakyat. Insya Allah semua yang saya minta hari ini Allah akan mengistijabahkan, apakah sekarang ataupun nanti. Untuk selanjutnya, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Pak Ustadz. Sudah 78 tahun kita merdeka. Apakah kita tunggu 100 tahun? Masih jalan di tempat. Itu masih bagus. Kalau pakai gigi atlet kayak mana nih? Dulunya orang Indonesia guru-guru ke Malaysia mengajar di sana. Ada yang sampai sekarang udah kawin di sana, udah ada anak cucunya. Enggak ada guru di Malaysia. Begitu pula orang Malaysia nggak bisa tanam sawit, dikirim orang sini belajar sawit sampai ke Langsa. Tapi sekarang orang Aceh ke sana di kebun sawit orang itu digaji, jadi pengemis. Dan juga malam ini akan terjawab oleh tausiahnya Tuan Syekh kita. Berarti malam ini malam menggali, karena kita ini mungkin kurang sabar dan kurang apa? Yang malam ini judulnya mensyukuri nikmat Allah untuk menjadi baldatun thayyibatun warabul ghafur, yang 78 tahun kita sudah merdeka. Apakah sudah ada hasilnya ataupun belum? Insya Allah kita doakan Syekh kita malam ini, guru kita malam ini akan memberi tausiah kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum. Apa yang sudah saya sampaikan itu bukan sekedar sampaikan, tapi jeritan hati saya untuk perlu kami sampaikan malam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak PJ Bupati PD. Kepada Bapak PJ kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalawatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, dan kita cintai bersama guru kita Ustadz Abdul Somad. Yang saya hormati, saya muliakan, kita cintai bersama Tengku Haji Baihaqi, Baba Darussalam. Yang saya hormati Lek Fatullah, anggota DPR RI. Yang saya hormati Abu Raza. Yang saya hormati Ketua DPRK Bidi Bapak Mahfudin Ismail. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Darussalam
Tengku Fadil, serta yang saya hormati semua Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini. Syukur Alhamdulillah kita diberi kesehatan, kesempatan yang istimewa ini. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, ini keburu ingin tahu tausiah. Saya sendiri terus terang berbangga hati dan berbesar hati bisa ketemu langsung beliau, duduk di samping beliau. Alhamdulillah, saya termasuk pengagum beliau. Mendengarkan ceramah beliau di TV sudah puas. Karena lugasnya bahasa beliau ini, lugas, tegas, jelas, gampang dicerna. Sekarang di samping saya, Alhamdulillah. Semoga apa yang menjadi tausiah beliau menjadi pegangan kita semua untuk ke depan, menjadikan PD lebih baik dengan kebersamaan dan didasarkan pada silaturahim. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan yang kami muliakan, para penonton yang budiman. Tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan. Tausiah bersama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur dengan lidah, banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur dengan hati, banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Hembusan napas, ayunan tangan, langkah kaki, bisikan telinga, detak jantung, tetesan darah yang dicuci buah pinggang. Bayangkan semua nikmat itu, maka kita insya Allah akan menjadi hamba yang bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur dengan harta, maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apakah masyarakat kita di PD, betul PD? Apakah masyarakat kita ini kaya? Kaya. Dari mana kita tahu kaya? Ditunjukkan hartanya. Mana hartanya? Harta membangun rumah, rumah akan tinggal. Harta membeli mobil, mobil akan tinggal. Harta yang kekal abadi dibangun, inilah dia masjid yang cantik dan indah. Masjid ini simbol bahwa kita adalah orang yang diberi Allah harta. Bersyukur dengan nikmat harta, maka berwakaf, berinfak, berzakat, dan bersolawat, bersodakoh. Ini menunjukkan masyarakat PD kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Masjidnya besar, megah, mewah, cantik, dan tidak ada pintunya. Itu menunjukkan tak ada pencuri. Jadi masyarakatnya alhamdulillah kaya.
Yang miskin itu puskesmasnya. Yang sama-sama kita hormati. Jadi makna syukur itu nampak kan? Lawan daripada syukur adalah kufur, tak nampak. Maka nampakkan. Orang-orang yang hadir ini mesti dinampakkan, ditunjukkan, diperlihatkan bahwa mereka itu hadir. Di tengah kesibukannya, guru kita, Babah Darussalam, hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Di tengah kesibukannya, Bapak Ketua DPRK hadir juga bersama kita. Kipas angin tak perlu ditunjukkan, Pak. Yang penting dihidupkan aja. Nah, dia letakkannya di samping. Ibu tuh dari tadi menunggu. Ibu tuh datang mau menengok saya, bukan menengok kipas. Hadir juga bersama kita Bapak Abu Razak. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Ketua fraksi sekaligus anggota DPR RI. Malam ini kalau saya melihat sambutan Babah tadi, itu seperti fit and proper test caleg. Emang nampaknya yang hadir malam ini lulus semua nanti ini insya Allah. Tergantung kalau puskesmas tadi juga itu. Di tengah kesibukan Pak DPR RI, Bapak mana nama lengkapnya? Pak Fadlullah SE. Fadlu artinya kelebihan. Fadlullah kelebihan karunia yang diberikan Allah untuk kita. Mudah-mudahan beliau memperjuangkan aspirasi rakyat Nangro Aceh Darussalam di pusat insya Allah. Diberikan Allah kesempatan untuk memperjuangkan ini dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian tentu saja Bapak PJ di tengah kesibukan masih sempat, padahal ini malam weekend, malam libur, tapi beliau tetap hadir, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di samping beliau Bapak Ketua anggota pula, senator yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili duduk di parlemen. Beliau adalah Tengku Fadil Rahmi. Mudah-mudahan kakak kelas saya ini panjang umur dan sehat badan. Rasa-rasanya udah disebut semua tadi. Ada satu yang belum, Ketua Tim UAS Aceh. Beliau adalah Tengku Haji Nazar LC, kakak kelas saya juga. Adapun yang tak saya sebutkan, jangan kecewa, jangan tersinggung, jangan sakit hati, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darussalamah, betul. Dar rumah, salamah selamat. Darussalamah rumah yang di dalamnya orang selamat. Jadi kalau mau bapak anak-anaknya selamat, maka masukkanlah ke Darussalamah. Hah? Dua tadi. Dua. Darussalamah dengan Darussaadah. Saadah artinya bahagia. Dar artinya rumah. Darussaadah artinya rumah bahagia. Jadi kalau ibu merasa kurang bahagia di rumah, maka masuklah ke Darussaadah. Kalau ada bapak yang merasa kurang bahagia dengan ibu, ibu daftarkan bapak itu ke Darussaadah. Kalau kalian di rumah dua-dua tidak bahagia, ada dua kalian mendaftar ke dalam. Mudah-mudahan diterima insya Allah. Saya merasa ceramah di sana, di sini, disambut, dimuliakan, dibuatkan pentas, diberikan mikrofon. Saya sangka saya lah yang paling tinggi. Rupanya ada yang lebih tinggi dari saya lagi. Apa kata Babah tadi? Karena doa mereka lah Ustadz Abdul Somad datang kemari. Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya, bukan karena tausiahnya.
boleh jadi karena doa mereka yang tulus dan ikhlas. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka mereka sama seperti orang yang berjuang, berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai mereka pulang ke rumah. Itu yang di atas itu adalah para mujahid fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang menolong agama Allah dengan apanya? Dengan hartanya. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa anak dimasukkan ke dayah? Nanti dia akan lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Itu anak dayah semua. Mereka bersemangat luar biasa. Saya pun bingung naik dari mana mereka tadi. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa, lupa pula pantun. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tas. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru disinilah mesti menengok ke atas. Mudah-mudahan yang di bawah, yang di atas semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. 78 tahun Belanda sudah pergi meninggalkan kita. Apakah kita sudah merdeka? Belum katanya Pak PJ. Jadi yang diperingati selama ini kemerdekaan itu memperingati perjuangan orang yang kebetulan bisa mengusir Belanda, itu pun atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belandanya sudah pulang, Jepangnya sudah pulang, tapi perusahaannya masih mengeksploitasi batu bara. Satu-satunya batu bara yang tidak dikuasai asing, Abdul Somad batu bara. Nikel kita masih diambilnya hasilnya, minyak bumi kita masih diambilnya, emas kita di Papua. Apakah kita sudah merdeka? Saya tak ada, saya nanya aja. Insya Allah kita merdeka. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Maka kalau ada tabligh akbar, pengajian, maka itu semua untuk mencerdaskan umat, mencerdaskan bangsa. Kritik bukan berarti menjatuhkan, kritik bukan berarti menghinakan. Itu adalah untuk membangun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. Kalau ada orang yang diam melihat kemungkaran, itu dia bukan sayang dengan negara ini, dia ingin kita hancur lebur bersama. Jadi kalau babah tadi bunyinya keras, itu sebetulnya dia tidak keras, sound systemnya bagus. Kalau beliau mau lembut, bisa saja dia bersuara lembut. Marilah kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tapi puskesmas orang mati. Beliau tidak meminta untuk pondok dayahnya, beliau tidak untuk meminta dirinya, tapi yang dia meminta adalah untuk kita semua, supaya kalau turun ke sungai ada tangganya, kalau perlu eskalator pasangkan. Betul? Mensyukuri nikmat kekuasaan, pakai kekuasaan itu untuk menolong rakyat hamba Allah, pakai kekuasaan itu untuk menolong pesantren, tempat orang menuntut agama Allah, pakai tanda tangan itu untuk saya ikut semangat pula karena bawah tadi semangat. Padahal saya tadi pagi berangkat habis sholat subuh dari Palembang ke Jakarta, sampai di Jakarta transit, habis itu dari Jakarta langsung berangkat ke Banda Aceh, tabligh akbar ke Jumala Amal, habis itu kemari. Saya ini udah ibarat baterai udah lowbat, ini udah habis. Jadi saya tadi maunya malam ini tausiahnya yang slow-slow aja. Judulnya bersyukur, marilah kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan bersyukur maka Allah menambah nikmat kita. Kalau kita bersyukur punya kebun sawit, nanti akan ditambah 1 hektar jadi 2. Kalau kita bersyukur punya anak, nanti anak kita bertambah jadi 1 jadi 2. Kalau bapak-bapak bersyukur, nanti istrinya bertambah dari 1 jadi 2. Saya tadi maunya ceramah slow-slow aja.
Tapi karena Bapak semangat, rupanya menular pula saya jadi semangat. Tujuan kita berkumpul malam ini, supaya kita jangan sampai dijajah kedua kali. Bagaimana supaya kita tidak terjajah? Maka kita mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam melihat kemungkaran berarti setan bisu. Sudah setan bisu pula lagi. Selama Abdul Samad masih bisa bicara, selama mikrofon masih hidup, karena bisa pun saya bicara, kalau mikrofon mati tak bisa juga. Orang tak dengar apa, gila dia juga tuh orang. Selagi Abdul Samad masih bisa bicara, selagi masih menyala mikrofon, maka insya Allah dia hanya datang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummah. Kamu umat yang paling baik. Tidak ada umat yang lebih baik daripada kamu. Syaratnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah. Berimanlah kepada Allah. Ini negeri kaya luar biasa. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Kalau kita naik pesawat dari atas menengok lihat ke bawah, hijau subur. Apakah bumi Nangro Aceh Darussalam ini subur? Subur. Mana buktinya subur? Ini tanam-tanamannya. Luar biasa. Bukan cuma di atas tanah, di atas padi. Subur, luar biasa. Maka kita jaga negeri ini. Tanah airku. Orang melantunkan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Tanahnya punya siapa? Punya kita. Airnya punya siapa? Punya orang galon air. Kita jaga tanah air kita ini. Jangan sampai anak cucu kita dijajah untuk yang kedua kali. Siap menjaga tanah air, siap menjaga negeri ini. Takbir. Maka kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasai, kita tidak tinggal di kerajaan Delhi, kita tidak tinggal di kerajaan Sriwijaya, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, memakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi suara terbanyak adalah suara Tuhan. Mana yang paling banyak, itulah yang benar. Ada 10 orang pakai sistem demokrasi. Yang 1 mengajak sholat, yang 9 ngajak bola. Yang jadi sholat atau main bola? 1 ngajak sholat, Ayyala salah. 9 ngajak bola, Ayyalal bola. Yang menang sholat apa bola? Bola yang menang. Karena suara terbanyak adalah suara Tuhan. Yang benar adalah yang banyak. Lalu orang mengatakan demokrasi itu jahat, demokrasi itu kafir, demokrasi itu tak betul. Betul? Bingung jemaah. Bukan salah demokrasinya, tergantung orangnya. 10 orang, yang 9 ngajak sholat, yang 1 ngajak bola. Mana yang jadi? Sholat. Habis sholat baru main sholat. Inilah buktinya. DPRK orang baik, DPR RI orang baik, DPD orang baik. Demokrasi dipakai, maka terbukti insya Allah orang-orang baik ini akan memperjuangkan kebaikan insya Allah. Buktinya puskesmas kita. Dia harus diulang-ulang terus. Bukan salah saya. Kenapa tak dikunci Baba tadi biar supaya diam? Saya kan cuma melanjutkannya aja. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. DPR RI, DPD, PJ kalau mati meninggalkan ruang inap.
Itu akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Betul. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, penguasa mati meninggalkan tangga ke sungai. Setiap orang yang turun mandi, setiap orang yang turun berwudu, setiap orang mengambil air, mengalir pahalanya. Ingat, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Maka pakailah tanda tangan, pakailah jabatan, pakailah kekuasaan untuk menolong agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menggunakan tinta di ujung pena, penanya di ujung jari. Hanya dengan kekuasaan bisa menolong hamba Allah. Semua hamba Allah ini akan mendoakan. Betul? Berapa banyak mulut orang-orang soleh, orang-orang baik yang berdoa di waktu malam, panjangkan umurnya ya Allah, karena dialah yang menyelamatkan ayah kami hampir mati, tapi kemudian ketika kami bawa ke ruang inap hidup lagi. Alirkan amal jariahnya ya ke Allah, ke makamnya ya Allah. Karena dengan amal jariah yang mengalir, sebagaimana mengalirnya air sungai tempat kami berwudu di tangganya itu ya Allah, mengalir. Pokoknya sampai habis ceramah ini terus saya ulang ini. Ruang inap, nanti kalau bingung buat judul di YouTube, cari aja Abdul Somad, ruang inap dan tangga ke sungai. Apalah Ustadz Somad ini? Lain baleho, lain yang disampaikannya. Kita ingin supaya kita mati meninggalkan sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat. Duitnya banyak, jabatan tinggi, kekuasaan hebat, dibelikan rumah yang besar, rumahnya tinggal, dibelikan mobil yang besar, mobilnya tinggal, bini besar tinggal. Yang dibawa mati mana? Dayah yang pernah ditolong, masjid yang pernah dibantu, agama Allah yang dipakai untuk menolong kekuasaan, kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Itulah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Masjid Baitur Rahman sampai hari ini mengalir pahala orang yang mewakafkan tanahnya, termasuk masjid kita. Saya tak tahu siapa yang mewakafkannya, siapa yang memberikan, membangun semen, batu bata, kerikil, tanpa kita sebutkan ila hadrati fulan, tanpa kita sebutkan ila ruhi fulan, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Jadi kalau orang paham tujuan Abdul Somad tidak lain tidak bukan supaya kita bersyukur dengan nikmat kekuasaan. Kekuasaan itu manis, kekuasaan itu indah. Itulah mengapa kalau ada orang, kenapa dia ingin berkuasa, kenapa dia duduk di pucuk kekuasaan, kenapa ingin dipilih? Karena dengan itu saya husnuzon, ini saudara saya, ini kakak kelas saya. Dengan berkuasa mereka akan menolong agama Allah, dengan berkuasa mereka akan menolong hamba Allah insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu. Bagaimana cara mensyukuri nikmat handphone? Hidupkan senternya. Biar supaya nampak. Syukur itu artinya nampak. Kalau tak hidup senternya, campakkan ke sungai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam. Salawatullah alaika. Cukup untuk TikTok. Bersolawat bukannya demi Allah, demi TikTok.
Yang mabuk upload ke TikTok. Yang berzina upload ke TikTok. Kenapa yang bersolawat malu dengan solawatnya? Maka nanti minta rekamannya ke panitia. Udah direkam tadi? Belum Pak Ustadz, karena semua handphone kami menyala. Cuma kami mau merekam? Pak Ustadz, kita ulang sekali lagi. Maka insya Allah orang-orang yang mau mabuk, yang mau berzina, mau LGBT, mau buat haram, ketika dia hidupkan handphonenya, yang pertama dia lihat adalah solawat. Dia heran, di mana ini? Ini di PD. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Seandainya doamu makbul, dan doa yang makbul itu cuma satu. Berapa yang makbul? Satu. Berapa yang makbul? Satu. Jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau ibu minta suami yang soleh, yang dapat cuman ibu sendiri. Mohon maaf, ibu jangan tersinggung. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh? Jawab dengan jujur. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Kalau ibu punya suami yang soleh, mau berbagi dengan orang lain? Jelas, Pak. Doamu makbul cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang dapat nikmatnya cuma engkau saja. Tapi mintalah pemimpin yang soleh, bukan somat. Mintalah pemimpin yang soleh. Kalau pemimpin soleh, maka satu negeri ini mendapatkan keadilannya. Ketika ada pemimpin yang soleh, bernama Sultan Iskandar Muda, satu dataran bumi di pucuk ujung pulau Sumatera mendapatkan keadilannya. Namanya diabadikan sampai hari ini. Betul? Maka insya Allah pemimpin-pemimpin kita yang ada di atas ini adalah pemimpin yang soleh-soleh. Bapak PJ-nya soleh, amin. DPD-nya soleh, amin. DPR RI-nya soleh, amin. DPRK-nya soleh, amin. Apa bukti solehnya? Itulah enaknya kita kalau tausiah di tempat orang cerdas. Kita tinggal kasih umpan-umpan sikit aja. Nyambung dia langsung. Tapi kalau udah ceramah di tempat orang yang mengantuk. Gimana jamaah? Iya Pak Ustaz. Orang kalau ada ngantuk dengar pengajian itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Itu maka Ustaz Abdul Somad kalau tausiah dia bertakbir. Kenapa dia bertakbir? Kalau ada setan di samping langsung tembak. Allahu Akbar. Belum ada lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahamlah kita bahwa yang pertama mendapatkan naungan di padang mahsyar. Masjid tercabut, pohon kayu terangkat, gunung loser, Gunung Kidul, Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Sibaya. Wa takunul jibalu kal ihnil. Ambil bulu kambing, letakkan di tapak tangan, mau terbang seperti bulu kambing dihembus angin. Lalu kemudian di mana kita berlindung? Berlindung di masjid, masjid tak ada. Berlindung di pokok kayu tak ada. Berlindung di tenda. Tidak ada orang mati bawa tenda. Penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Lalu di mana kita berlindung? Yang pertama mendapatkan lindungan arasy Allah. Yang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Bukan Abdul Somad, bukan santri, bukan ibu, bukan bapak. Yang mendapatkan naungan di padang mahsyar nanti adalah PJ yang adil, DPR RI yang adil, DPD yang adil, DPRK yang adil. Apa syaratnya adil? Kalau Tuhan membeli kerikil, jangan sampai mulut menguap. Apa tanda pemimpin adil?
segera terbangun rawat inap. Nah, itulah dia. Kalau orang yang bernyawa ingin menunjukkan syukurnya, datang ke pengajian. Ini yang datang ini bernyawa semua kan? Inilah tanda bernyawa. Mudah-mudahan yang nggak datang ini dicabut nyawanya. Jangan diaminkan. Ibu amin, pulang ke rumah mati laki. Jangan asal main-main amin aja. Ini kadang orang ini sikit-sikit amin, sikit-sikit amin. Ibu tahajud malam sama suami. Suami berdoa amin. Amin, dia tak tahu istri suaminya berdoa. Allahumma rzuqna zaujatan saniyatan jamilatan. Amin. Nah, santri ketawa, dia paham. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bernyawa tunjukkan nyawanya, datang pengajian. Yang bersuara tunjukkan suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tunjukkan suaramu. Makanya kalau ada orang berzikir la ilaha illallah, la, suara kau mana? Makanya kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, berzikir itu bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menunjukkan suara. Begitu mensyukuri suara. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa kau tak syukuri nikmat suara? Nikmat sehat. Tunjukkan bahwa kau sehat. Mana dia? Datang ke masjid. Sehat, sholat berjamaah. Sehat, datang iktikaf. Sehat, datang tablik akbar. Ini semua yang datang ini sehat semuanya insya Allah. Nikmat semangat, terbang sampai ke Kairo. Semangat menuntut ilmu. Siapa namanya? Syekh Muhammad Ali Rashad. Betul. Meninggal lahir tahun 1921. Bukan macam sekarang. Sekarang 2023. 102 tahun yang lalu dia lahir di sini dan dia pergi ke Makkah, pergi ke Mesir, sampai di sana belajar. Sekarang orang belajar di Mesir. Jurusan apa? Usuluddin, tafsir, akidah, hadis, filsafat. Jurusan apa? Fikih, mazhab Syafi'i. Jurusan apa? Usul fikih. Beliau jurusannya luar biasa. Ilmul falak, ilmul hisab. Bagaimana menentukan Ramadan, bagaimana menentukan Syawal, bagaimana menentukan awal bulan. Pulang, meninggal dunia. Tapi murid-muridnya, keluarganya, anak cucunya, santrinya yang hadir hari ini adalah berkat syukurnya. Ibu bersyukur kepada Allah. Mana bukti syukur? Maka masukkan anak ke daya. Yang sudah memasukkan anak ke daya berarti itu adalah orang tua yang bersyukur. Yang belum memasukkan anak ke daya itu baru sebatas orang tua yang bercukur. Belum lagi dia bersyukur. Siapa yang bisa menyelamatkan anak-anak kita dari aliran sesat, dari liberal, dari komunis, dari ateis, dari bermacam kelompok? Ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, ada Wahabi, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Hanya yang bisa menyelamatkannya adalah Darus Sa'adah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersyukur punya tanah, wakafkan tanah. Saya mau selesai tablik akbar ini, nanti yang kaya-kaya segera mewakafkan tanahnya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Darus Sa'adah? Masih kurang tanah? Itu ada tanah. Tanah siapa? Enggak tahu. Yang diwakafkan itu tanah kita. Saya selalu dapat tanah wakaf bermasalah. Dicek ke BPN, 5 suratnya tumpang tindih. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan kemarin itu bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz. Manusia yang selalu menimbulkan masalah itu dapat dipastikan
dia itu berasal dari tanah, tapi tanah timbun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat hidup, isi dengan amal soleh. Bersyukur dengan nikmat harta, bangun masjid, bangun daya. Bersyukur dengan nikmat sehat, datang ke majelis taklim pengajian. Bersyukur dengan nikmat mata, tengok hamba Allah, pandang para abu, para abi, para tengku. Bersyukur dengan nikmat jabatan, kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah, menolong hamba Allah. Itulah yang akan dijadikan kenangan. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat pendek. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang sangat singkat. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang dikenang hanyalah kenangan yang indah. Mudah-mudahan kedatangan Ustadz Somad ke PD yang dikenang yang indah-indahnya saja. Malam ini saya ingin kita membuat kenangan yang indah. Amin. Apa yang kau kenang waktu Ustadz Somad datang? Waktu dia datang itu apa ya? Oh, kami berdesak-desakan ramai. Indah menurutmu? Ya, daripada tak ada yang indah, indah jugalah. Apalah kenanganmu yang indah dari istrimu? Yang paling indah ku kenang adalah ketika dia pertama kali melihat aku, matanya berkedip-kedip seperti kelilipan. Apa yang kau kenang pertama kali paling indah dari suamimu? Saat dia pulang ke rumah, dimakannya masakanku. Waktu itu dia katakan, yummy. Pas ku cicipi, asinnya minta ampun. Apalah indah kenangan dari anakmu? Ketika anakku pulang dari Darus Saadah, malam-malam ku dengar suara mengaji di dalam kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sejuknya hati. Wassama'i wattariq. Begitu ku buka pintu, ku tengok, rupanya TV belum mati. Apalah yang indah kau kenang dari anak perempuanmu? Anak perempuanku pulang, jilbabnya panjang, bajunya panjang. Aku sebagai ibunya malu. Karena anakku yang gadis yang di Darus Saadah pulang, bajunya panjang, jilbabnya panjang. Sementara aku masih pakai baju you can see. You kamu can bisa si melihat. Kau masih bisa menengok ketiakku macam leher onta. Hidup ini adalah kenangan. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad mati meninggalkan kenangan yang baik-baik. Ini malam ini yang anak-anak muda ini nanti mereka ketika menikah ditanya sama istrinya, Ayang, apa kenangan Ayang dulu waktu muda? Abang dulu pengajian di PD. Siapa penceramahnya? Almarhum Abdul Somad. Aku datang juga waktu itu. Loh, kok kita nggak jumpa? Iyalah, aku di atas, kata dia. Kok di bawah? Betapa indahnya ketika anak-anak bertanya, ayah, iya, ayah gimana jumpa sama emak dulu? Jangan saya tanya. Kenapa? Kami ditangkap satpam. Betapa indahnya kalau ibunya bisa menjawab, mama, jangan panggil mama, kita makan sambal belacan. Umi, iya, gimana ketemu dengan ayah dulu? Waktu itu ada pengajian di PD. Siapa penceramahnya? Almarhum Ustadz Abdul Somad. Terus pas pulang sendal mak hilang. Pas lagi nyari, habis itu lo kebelaga kepala sama ayah kau. Pas begitu. Oh, indahnya ya Allah. Buatlah kenangan yang indah. Malam ini adalah kenangan indah yang kita buat. Betul? Menjadi santri, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi ibu rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi kepala rumah tangga, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi PJ, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPD, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPRK, tinggalkan kenangan yang indah. Menjadi DPR RI, tinggalkan kenangan yang indah. Nampaknya panitia di tempat lain dah mulai berpikir ini. Kalau begini terus ceramah Ustadz ini kita kasih judul yang lain sedikit. Judulnya udah betul, judulnya tak salah.
Yang ngasih pintu ini kan Baba tadi. Dia membukakan pintu lagi nih. Masuk Ustaz, katanya. Masuklah saya. Saya pantang nengok ada pintu, masuk terus. Kasihnya pintu, masuk saya. Pas dibukanya pintu, saya tengok di pintu itu ada rawat inap. Masuk saya langsung. Kenapa lah ibu bapak ini bahagia betul malam ini? Ini biasanya orang kalau mau bahagia ini tanda-tanda mau dapat nikmat ini. Nampaknya tak lama lagi terwujud lah ini insya Allah. 3 bupati kata bapak tidak terwujud. Tapi di zaman Pak PJ inilah terwujud. Betul. Kalau melihat suami bersujud. Apa mau dijadi pantun? Kalau melihat suami bersujud di depan mobil KPJ. 3 bupati tidak terwujud, terwujudnya di zaman Pak PJ. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, habibillah. Dengan bersolawat semua maksud niat baik kita tercapai insyaallah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahami. Itu enaknya kalau kita berselawat berjamaah. Yang tak hafal tak ketahuan. Pas ditanya kawan, kok apa yang kau bilang? Tak ada, aku gerak-gerakkan itu. Mana Ustaz itu tahu? Yang penting bergerak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat jelata mati. Yang sudah diputuskan hakim mati, kecuali yang tak dapat kasasi. Maka umur tetap panjang. Mudah-mudahan di mana orang mendapatkan keadilan, keadilan akan dapat ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang menggali parit dari jam 7 pagi sampai jam 7 petang, bergumul dengan parit. Tidak mendapatkan apa-apa. Duitnya diambil mandor yang tak pernah kotor. Sepatunya licin, lalat pun terpeleset. Di mana letak keadilan? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Nanti dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang diberikan amanah, adil, istiqamah, sehingga dia akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apa kata Nabi ketika mengirimkan surat kepada pemimpin? Aslim, masuk Islam engkau. Taslam, kau akan selamat. Aslim, masuk Islam engkau. Falaka, kalau kau masuk Islam, laka ajrani, kau dapat 2 pahala. Inilah enaknya jadi pemimpin. Kalau dia adil, kalau dia amanah, maka pahala 1 kabupaten ini mengalir ke Pak PJ kita insyaallah. Amin. Kalau Bapak DPR RI adil, amanah, maka pahala 1 negeri ini mengalir kepada Bapak DPR RI. Amin. Kalau DPD kita adil, amanah, maka pahala amal 1 orang kabupaten provinsi Nangro Aceh Darussalam mengalir ke mereka insyaallah. Amin. Ini malam ini mereka akan semangat setelah pulang dari sini insyaallah. Amin. Semangat dia luar biasa. Dari mana Ustaz tahu? Gaya-gayanya begitu insyaallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga malam ini ada pelajaran bahwa adik-adik yang merasa kami ini cuman baca kitab, kami ini cuman belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, bantik, kami ini cuma belajar arud, qawafi, kami ini cuma belajar fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran.
anak pesantren Dayah bisa jadi DPD, bisa berkantor di Senayan. Allahu Akbar. Dari kampung halaman ini, dari tanah ini berjuang, bisa berkantor di Senayan. Mudah-mudahan adik-adik nanti juga punya kantor di Senayan, insya Allah. Amin. Enaknya punya kantor di Senayan ini. Punya kantor pribadi, punya mobil pribadi, punya rumah dinas, punya istri dinas. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan mereka nggak buka cabang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkat doa kita semua, mudah-mudahan mereka duduk lagi memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan hamba Allah, memperjuangkan masjid, memperjuangkan Dayah. Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang mau mundur. Ustadz Somad, saya mau resign aja. Resign dari mana? Dari PNS ASN. Kenapa? Karena di kantor saya banyak setan, Pak Ustadz. Terus kalau kau resign, kalau kau berhenti PNS, kalau kau keluar dari situ, yang menggantikan kau malaikat. Enggak Pak Ustadz, siapa yang menggantikan kau? Setan juga. Duduk di sana, berjuang. Tapi banyak kali duit haramnya Pak Ustadz, enggak tahan saya, kasih ke saya. Setuju? Oh, main setuju aja ya. Berapa kerjamu, berapa yang layak, ambil. Itu memang hakmu, itu keringatmu, itu perjuanganmu. Yang tidak halal, serahkan untuk masalih ammah. Datang ke masjid, pergi ke Dayah, serahkan. Tapi nggak perlu dibisikkan. Mohon maaf Abu, ini ada duit haram sedikit. Ini milik umat, balikkan kepada umat. Umat ini banyak. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Ini duit umat. Dia tak ingin makan duit umat. Serahkan kepada umat. Kalau memang kerjamu 3 hari, tanda tangannya dibuat 7 hari, berarti kau makan duit umat 4 hari. Ambil yang 3 hari. Betul? Ini tak lama lagi akan banyak orang yang bersedekah. Tak lama lagi banyak orang bersedekah. Terutama tanggal 14 April 2024 pagi. Sedekah. Tapi saya yakin dan saya percaya saudara saya di PD. Betul. Ini melihat dari wajahnya, melihat dari pakaiannya, dari tampilannya. Ini kalau dikasih 50.000 untuk memilih tidak akan mau. Betul. Ini 50.000 haram kata dia. 500 haram. Ustaz Somad sudah menyampaikan. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang menerima sogok, yang disogok haram. Sekali haram tetap haram. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada telepon Ustaz. Dari mana? Dari PD Ustaz. Apa masalahnya? Ada pula yang mau ngasih 50 juta Pak Ustaz. Haram atau gimana Pak Ustaz? Tunggu kita istikharah dulu. Sekali haram tetap. Gimana nih Pak Ustadz? 50 haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, halam. Kalau ada orang dikasih duit haram 1 tas, maka dia bawa pulang ke rumah. Apa kata istrinya bertanya? Ini duit dari mana bang? Lebih baik kami makan sehari sekali daripada kau kasih kami makan haram. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kami tak mau masuk neraka. Bawa uang harammu ini bang. Tapi sayangnya ini hanya ada di sinetron. Kira-kira kalau bapak bawa duit haram, ibu mau terima? Masya Allah. Kalau kalian mau cari istri, carilah orang PD. Tak mau dia duit haram. Tidak, katanya. Ya Allah, jadikanlah istiqomah anak-anak muda kami ini ya Allah. Orang-orang baik, at-tayyibun, dapat perempuan yang baik, at-tayyibat. At-tayyibat, perempuan yang baik, dapat at-tayyibun, laki-laki yang baik. Engkau adalah cerminan dari pasangan hidupmu. Engkau yang soleh,
engkau yang baik, tak mau duduk dekat dengan perempuan, dapatmu juga perempuan yang solihah, tak mau duduk dekat dengan laki-laki. Adapun yang dekat-dekat ini karena darurat. Ya Allah, yang malam ini pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Ya Allah, di tempat mustajab doa, di masjid, bersama orang soleh, pertama pemimpin-pemimpin kami yang adil dan amanah, yang ada pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Habis tamat riwayat Glenn. Sampai hati Pak Ustadz. Teganya Ustadz Somad. Kami sudah berhubungan 5 tahun Pak Ustadz. Apa? 5 tahun pacaran tak nikah-nikah, itu sama dengan orang macam iklan roti di TV, dibuka, dijelat, dicelupin, tapi nggak dimakan-makan. Apa gunanya? Apa gunanya? Betul. Ini Ustadz kalau doanya nggak dilanjutkan, maulah tak pulang ke rumah. Ini banyak yang pingsan, mau dibawa kemana? Mau ke puskesmas, belum ada rawat inap. Cemana lah nasib kami Pak Ustadz. Maka sebelum dia pingsan, saya lanjutkan doanya. Yang putus malam ini, segera nikahkan ya Allah. Alhamdulillah. Yang belum bertemu jodoh, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Cemana, udah agak lapang, udah. Yang bilang amin tuh yang belum nikah aja. Anak susun paku. Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Amin. Dia tak tahu bininya mengintip dari pokok kayu. Balik nanti siap-siaplah volume kena putar. Kenapa Bang bilang amin tadi? Aku nggak ada bilang amin. Ini rekamannya aku rekam tadi. Untuk anak kita ya. Masya Allah tabarak. Ada pula anak kecil dekat pokok kayu itu senyum. Macam paham aja kalian. Saya sudah tausiah 1 jam. Tadi saya mulai jam 9. Sekarang jam 10. 1 jam Abdul Somad tausiah. Anak kecil masih tetap selamat. Inilah calon pemimpin negara kesatuan Republik Indonesia masa depan. Itu yang pakai sorban, Menteri Agama. Itu yang pakai baju kaos, Menteri Olahraga. Itu yang pakai kemeja, PJ. Jangan lupa ya, puskesmas selesaikan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan salahkan saya, salahkan Baba. Nampaknya di tempat lain nanti Baba ditelepon orang itu juga. Baba, kasih pintu untuk Ustaz Somad biar bisa dia masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adakah yang berniat buruk malam ini? Tidak ada. Adakah yang berniat jahat malam ini? Tidak ada. Kalau nanti puskesmas itu ada ruang inapnya, ada untungnya sama saya? Enggak ada. Ini bukan dapil saya. Enggak ada untungnya sama saya, guys. Untuk apa saya itu? Andai nanti jadi tangga eskalator turun ke sungai itu, ada untungnya sama Abdul Somad? Tidak ada, tapi sedikit banyak saya mendapatkan amal jariahnya. Setuju kalian? Macam-macam tak setuju ku tengok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah malam ini, Bapak DPD, Bapak PJ, Bapak DPR RI, Bapak DPRK bisa tersenyum, bisa bahagia? Kenapa? Karena hatinya bersih. Tidak ada kepentingan apa-apa. Jagalah kebersihan. Abdul Somad sebelum kemari tadi makan, Masya Allah, tapi hati-hati takut menetes. Makan semangka, jatuh setetes airnya. Takut menghadap manusia karena baju yang kotor. Tapi banyak orang membiarkan hatinya bergelimang kotoran, hasad, dengki, busuk hati. Ini Ustaz Somad dari tadi ngomong-ngomong begini nih karena nggak jadi DPR nih. Abu Somad nih ngomong gini karena nggak suka sama DPD nih. Ini saudara saya semua.
Kita mau mereka ini menjabat, punya jabatan, dan dipakainya menolong agama Allah. Insya Allah selamat mereka dunia, selamat mereka akhirat, dan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu punya kekuatan, pakai untuk menolong agama Allah. Sekarang ada satu pengusaha asing batubara, dia mendapatkan keuntungan ketika harga batubara naik 150 triliun. Berapa? 150 triliun. Itu kalau dibelikan ke cendol, megap-megap kita minum cendol. Berenang dalam cendol. Menyelam sambil minum. Maka sangat bisa diambil pajaknya. Kalau memang kau berkuasa, kalau memang kau punya kekuasaan, ambil pajak pengusaha-pengusaha itu. Betul? Tunjukkan kekuasaanmu. Tunjukkan dengan syukur. Syukur bukan sekedar, oh, pejabat-pejabat, mari kita bersyukur. Astagfirullah. Kata malaikat, kenapa pula kau menangis? Sentapkan nyawa kau nanti. Penguasa yang punya jabatan, maka cara bersyukurnya adalah ambil pajak korporat. Ambil untuk apa? Supaya negeri kita kuat ekonominya. Betul? Bukan Ustadz Somad dipajak. Aku apalah, manalah ada duitku. Ustadz kenapa? Aku dipanggil ke kantor pajak. Ditanya, Ustadz Somad banyak duit dari YouTube. Cobalah kalian dengar suara knalpot mobil itu. Mana ada bunyinya? Tup, 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 tup. Duit YouTube itu habis semuanya untuk anak tahfiz gratis. Dari sejak awal dapat sampai sekarang. Seperak haram duit itu tak ada masuk ke kantong. Kalian tengok aja satu-satu. Tapi kalau kalian mau juga ngambil pajaknya, ambil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak TNI, bapak-bapak Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas, pakai pistolmu itu selagi masih ada untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Polisi, tentara nggak perlu pakai tablik akbar. Jangan berjudi, jangan laga ayam, jangan berzina, nggak perlu. Kalian nggak perlu ngomong, nggak perlu ceramah, bawa aja pistol, main judi kalian, main. Nah, laga ayam kalian, lain. Nah, kau mau pacaran, nah, kuletupkan ginjal kau nanti, coba. Jangan nanti ketika kekuasaan sudah tak ada, ketika pistol sudah ditarik negara, ketika seragam sudah lapuk, barulah datang ke masjid serius mendengar pengajian. Selesai pengajian datang ke Ustadz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih ada pistol air Pak Ustadz. Tanya istrinya, gimana? Tak berfungsi lagi Pak Ustadz. Selagi masih ada pistol, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Bapak Ibu malam ini bangga tak menengok Bapak Babin Kamtibmas datang pengajian? Bangga? Bangga tak menengok Bapak DPD datang? Bangga? Bangga tak dengan Bapak DPRK, Bapak DPR RI, Bapak PJ? Bangga? Saya bangga. Apa yang Ustaz banggakan? Tak tahu, pokoknya bangga aja. Bangga karena kita bisa bersilaturahim. Man ahabba yubsatulahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia sering-sering menyambung tali silaturahim. Makanya nanti kalau ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, tablik akbar, datang, duduk, dengar, diam, ngantuk, diampunkan Allah. Saya tidak pernah marah kalau ada jamaah yang tertidur. Belum pernah saya ngamuk, itu kenapa tidur, bangun. Nggak pernah. Kenapa? Karena kalau ada jamaah yang tertidur, itu menandakan hatinya tenang. Betul. Cuman yang di atas jangan sampai kalian tertidur. Jatuh ke bawah. Ya kalau jatuh ke bapak-bapak, kalau ke pangkuan anak gadis. Kebetulan dia udah lama berdoa. Ya Allah berikanlah aku suami yang soleh. Tup jatuh. Barakallah. Kenapa kalian teruskan pula?
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya selama saya tausiah di Aceh, inilah yang paling semangat malam ini. Luar biasa. Rupanya begitu kalau kita dikasih motivasi oleh ulama dari belakang. Ini babah ini tak doa apa diembuskan dari belakang. Kata dia. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin supaya hidup kita ini bermakna. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sampai masanya akan berakhir. Pentas ini dibuat lengkap dengan karpetnya. Tolong selesai acara, karpet ini balikkan ke orangnya. Lengkap dengan bunga-bunganya. Selesai acara, bunga ini balikkan kepada yang punya. Jangan sampai nanti selesai acara, gara-gara Ustaz Somad lah bungaku hilang. Apa rasanya Ustadz berada berdiri di atas pentas tausiah? Tak lama Abdul Somad di sini. Sampai masanya akan berakhir. Akhirnya yang di atas akan turun ke bawah. Dan yang di bawah akan naik ke atas. Nih, yang di atas akan turun ke bawah. Yang di bawah akan naik ke atas merapikan pentas ini. Kalau kalian adik-adikku, anak-anakku ingin tahu rasanya di atas ini, nanti pas selesai acara, naiklah ke atas, tengoklah. Apa rasanya guys? Tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasa ini, rasamu belum tentu rasaku. Boleh untuk buat baju kaos. Tulis di belakang, rasamu belum tentu rasaku. Tapi jangan dipakai sholat Jumat. Pakai sholat Jumat. Allahu Akbar. Terlambat pula tuh. Khotib sedang khutbah. Marilah kita mengingat kematian. Akan mengingatkan kita bahwa dunia tak bermakna. Sholat dia. Tengok orang. Makanya kalau datang pengajian itu bajunya polos. Sepolos hati kita pada malam hari ini. Kita tidak ada kepentingan apa-apa. Yang kita inginkan supaya kita jangan menjadi manusia yang rugi. Innal insana lafi hus. Semua yang hadir ini rugi. Bapak-bapak rugi. Ibu-ibu paling rugi. Berapa sinetron hilang malam ini? Tapi ada yang tidak rugi. Siapa dia? Illalladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus solihat. Dan orang yang beramal soleh. Amal soleh ibu-ibu, rawat anak. Amal soleh bapak-bapak, cari nafkah. Amal soleh ibu-ibu, nasihati anak. Jangan kau pacaran, jangan kau keluar rumah. Barang kutor di mana, kunci di mana, duit di mana. Selama ibu masih mau merepet, insya Allah anaknya aman. Kau sedang di mana, pulang jam berapa? Memang betul Pak Ustadz, kata bapak mengadu. Istri saya itu bukan cuma anak saya direpet, saya pun kena juga Pak Ustadz. Abang sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa? Itulah maka saya selalu berputus sama Ustadz Somad untuk lapor ke rumah. Aku sama Ustadz nih mah. Alhamdulillah Ustadz selalu menyelamatkan aku Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal ibu rawat anak-anaknya. Amal bapak cari nafkah yang halal. Tapi amal orang yang punya kekuasaan tidak sama. Ustadz Somad, Pak Gubernur kami rajin puasa Senin Kamis, Pak Gubernur kami rajin baca Yasin. Itu bukan amal gubernur, bodoh. Karena anak TK pun bisa tahajud, anak SD pun bisa baca Yasin. Amal orang yang punya kekuasaan, pakai APBD, pakai APBN, pakai tanda tangan untuk membantu agama Allah, menolong hamba Allah, menyelesaikan. Betul? Setuju? Ada orang di atas rupanya. Kusangka tadi atap. Kenapa atap ini bergerak-gerak? Kalian nampak ada orang situ? Oh, saya sangka saya aja yang nengok. Saya sangka orang ini tak nampak. Tak ada, berarti jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan segala nikmat Allah berikan 78 tahun kita merdeka. Untuk para syuhada yang sudah meninggal dunia, untuk mereka semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan semua keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solehah. Negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hati kita istiqomah dalam amal soleh. Bapak PJ kita panjang umur, sehat badan, berkah rezeki kekuasaannya. Bapak DPRD, Bapak DPRK, Bapak DPR RI, Bapak DPD, dijadikanlah usianya bermakna untuk menolong agama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskanlah kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmatmu ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Allahumma faqihhum fid din. Anak-anak santri kami di Darus Sa'adah, dalamkan ilmu agamanya ya Allah. Warzuqhum fahmar mursalin. Berikan mereka pemahaman yang benar. Allahumma aktsir amwalahum wa auladahum waj'alhum min ahlil jannah. Banyakkan keturunannya, banyakkan ilmunya, banyakkan hartanya, jadikan dia penghuni surga ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka adil dan amanah, condongkan hatinya untuk menolong agamamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, emak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Nangro Aceh Darussalam, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan, jaga ketertiban dan kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, kami mohon untuk tenang dan tetap berada pada posisi masing-masing.
Kami mohon untuk penonton harap tenang dan membuka ruang jalan untuk Ustadz dan rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, sebentar. Tunggu nyo Ustaz, sehingga lu subuh acara di bideun. Ba? Janji berapa 20 minit ke 80. Dari hana garang tak boleh balik dah Malaysia. Enggak usah salaman, enggak ada dosa dengan Pak Ustaz. Mudah-mudahan enggak ada dosa. Sebentar saya turun. Ya, sebentar. Hai, sayang dulu subuh sing Pak Gop acara. Mohon tenang. Para penonton mohon tenang, harap maklumat dan perhatian.